Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Afidah dari kelas GKB dengan NPM 039223367 dari Universitas Pakuan. Di sini saya akan memaparkan mengenai proyek perubahan yang saya lakukan pada kelas 4 dengan mata pelajaran IPAS yaitu kemagnetan. Kasus yang saya ambil yaitu case base. Pada pembelajaran IPAS di kelas 4, pada materi kemagnetan, bukan hanya fokus pada pengenalan konsep dasar dan mengajarkan tugas pada buku yang disediakan di sekolah, namun terdapat aktivitas yang seharusnya dapat meningkatkan daya kreativitas peserta didik sehingga pembelajaran lebih bermakna. Untuk dasar kegiatan pembelajaran yang mengasah kreativitas peserta didik dapat meningkatkan imajinasi dan menciptakan hal-hal yang baru serta kebebasan dan ungkapan diri pada peserta didik tersebut. Proyek perubahan yang saya buat pada pembelajaran di kelas 4 yaitu mengembangkan pembelajaran IPAS yang dapat meningkatkan pemikiran kritis peserta didik. Alasan pemilihan proyek pada pembelajaran kelas 4 ini, yang pertama, kreativitas mendorong pengembangan diri peserta didik. Kedua, kreativitas mempertajam problem solving peserta didik. Ketiga, kreativitas mendorong peserta didik untuk bebas berekspresi. Adapun strategi pembelajaran yang saya buat pada kegiatan awal yaitu 1. Mengucapkan salam dan berdoa. 2. Mengecek kehadiran peserta didik. 3. Menyanyikan lagu wajib nasional Halo Halo Bandung. 4. Persepsi. 5. Melakukan asesmen diagnostik. 6. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 7. Memberikan pertanyaan pemantik mengenai materi yang akan dipelajari di hari itu. Adapun strategi pembelajaran pada kegiatan inti, yang pertama, mengamati video yang disajikan mengenai materi kemagnetan. Kedua, melakukan tanya jawab terkait video yang telah ditayangkan. Ketiga, membagi kelompok. 4. Menjelaskan materi kemagnetan. 5. Peserta didik melakukan penelitian dengan menempelkan magnet ke beberapa benda yang ada di sekitarnya. 6. Peserta didik berdiskusi mengenai pekerjaan yang ada di dalam LKPD. Ketujuh, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan menanggapi kelompok lain. 8. Melakukan ice breaking. Dan 9. Membuat kesimpulan antara guru dan peserta didik.
Kemudian, strategi pembelajaran pada kegiatan akhir yang saya susun yaitu memberikan peserta didik kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang telah dipelajari. Kedua, melakukan evaluasi pembelajaran dengan mengulas materi yang telah dipelajari. Ketiga, melakukan refleksi. Keempat, menyimak penjelasan aktivitas pembelajaran. Kelima, guru menyampaikan pesan moral. Keenam, menutup kegiatan pembelajaran. Adapun hambatan dan tantangan pada proses proyek perubahan di kelas 4. Yang pertama, hambatan, yaitu pengkondisian peserta didik di kelas yang ramai. 2. Kurangnya konsentrasi peserta didik saat pembelajaran. 3. Beberapa peserta didik masih bingung dalam kegiatan. Dan tantangannya, yang satu, membimbing peserta didik dengan berbagai karakteristik. Kedua, menjelaskan kepada peserta didik agar lebih paham. Ketiga, kegiatan belajar mengajar yang kreatif. Harapan pada proyek perubahan yang telah dilaksanakan, yang pertama, menjadikan peserta didik lebih aktif dan kreatif. Kedua, membiasakan peserta didik untuk mengungkapkan segala ide yang dimiliki. Ketiga, pembelajaran IPAS lebih menarik, kreatif, dan bermakna. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proyek perubahan pada kelas 4 dengan materi IPAS. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.